Selamat datang di episode ketiga di video Main Media konten viral. Video ini rawan lucu. Waduh, ambil lucunya, buang seriusnya ya. Jangan serius-serius di sini. Minta tolong yang serius-serius boleh hilang. Sama saya Guntur Pratama yang tetap menjadi PK, penjahat komedi. Haha, bukan. Presenter komedi yang akan membawakan berita-berita yang lagi viral di Indonesia tentunya. Oke, kita menuju ke berita pertama hari ini. Berita pertama, viral wanita berusia 23 tahun sudah punya 11 anak masih mau tambah lagi. Hey, mau berapa lagi Mbak? Mau 23 biar jadi pemain cadangan. Jadi klub bola dong, 11 ya ampun. Ini kayaknya mbaknya siapa? Namanya ini kita baca beritanya aja ya. Beredar kabar viral seorang wanita muda asal Rusia yang baru berusia 23 tahun. Sudah memiliki banyak anak. Umur 23 tahun, aku umur 26 belum nikah-nikah. Ini 23 udah umurnya bagai 11. Yuk 11 ternak kali mbak. Dan ini nih namanya nih Kristina Ostruk. Yang belakangan jadi ramai diberitakan karena menjadi ibu dari 11 anak hanya dalam waktu 10 bulan. Lah, kok ini? Gimana maksudnya ini kan 10 bulan tuh kan kita hamil tuh 9 bulan, kan 1 gitu. Kok bisa 11? Gimana baginya, Mbak? Isinya berapa perutnya itu? Kucing mbaknya ini ya. Dan ini katanya sih ternyata ini Mbak Kristina Ostruk ini jadi menurut Mbak Kristina Ostruk ini pas melahirkan anak pertama, Vika sekira 6 tahun lalu. Sedangkan 10 anak lainnya secara genetik adalah anak saya dan suami, tapi dengan ibu pengganti. Jadi kalau pas mau ini, yuk, gitu ya. Anak paling busuk kami, Olivia, lahir Januari lalu. Waduh, berarti ternyata bukan Mbak si Kristina Ostruknya ini yang hamil gitu ya. Kalau hamil gimana tuh? Yuk Mbak, yuk, bisa yuk. Cek, pepet gitu. Malah kayak parkir mobil gitu. Dan katanya Mbak Kristina ini mereka bersedia membayar hampir 10.000 US dollar atau kurang lebih 141 juta per kehamilan demi bisa mempunyai 10 anak dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Wah, Mbak Kristina silakan datang ke Indonesia. Di kolong-kolong jembatan tuh banyak sekali Mbak. Orang-orang hamil nggak bisa buat nama, bisa dikasih uang, dikasih Mbaknya ya. Oke. Lanjut ke berita kedua hari ini. Oke, berita kedua. Viral, jual uang palsu di Instagram, BI dan polisi turun tangan. Aduh, kok bisa ini ada uang palsu dijual? Uang dijual ini gimana gitu loh. Dan saya berharap nih Pak polisi semuanya bisa menangkap orang-orang kayak gini. Karena saya tuh pernah ketipu Pak. Waktu jadi driver ojol, itu saya waktu itu pernah nganter customer harganya ongkosnya 10.000 dibayar 100.000. Ya bilang kan, wah Pak kebanyakan kita nggak ada ongkosnya, bawa aja gitu. Dan pas saya buka duitnya, kok itu gambar Soekarno kok beda, kok gambarnya Dora gitu. Pasti ini uang palsu dong. Pas tak janjiin, maaf mas ini uang palsu, kalau gambar aslinya Spiderman. Dan Pak Erwin ini menegaskan dalam pasal 26 UU Mata Uang disebutkan adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan memasukkan uang, menyimpan, mengedarkan, membelanjakan, membawa, memasukkan, dan mengimpor, mengekspor uang palsu. Cepat sekali saya baca. Tapi ya, jadi untuk yang sering masukin uang, jual di Instagram, itu janganlah kayak gitu ya. Kasihan uang pandemi gini gitu kan. Masa ya mau itu kan kayak saya kejadiannya dapat uang gambarnya bukan Soekarno tapi Dora. Bukan Emon sih. Ya udahlah. Dan yang terakhir itu penjualan uang palsu ini semakin berani, nggak diam-diam lagi dan sembunyi saat ini uang palsu diperjualbelikan melalui media sosial di Instagram. Nanti takutnya tuh lama-kelamaan jualnya tuh via di pasar langsung offline, langsung ketemu tatap muka. Ayo yang uang palsunya di sini silakan bisa dipilih gambarnya sendiri. Ada Spiderman, Doraemon, ada juga gambar-gambar dari penaklukan Indonesia. Ayo jika akan dipilih gitu. Wah, jadi buat yang jual-jual uang palsu segera Anda bertobat, jangan jual palsu lagi, mending jual cupang ya. Berita ketiga, viral wanita buka angpau koleksi 5 tahun isi uang hingga kalung berlian. Waduh, ini jiwa kemiskinan saya berontak lagi loh ini. Soalnya waktu pas saya kecil ya, waktu pas saya lebaran itu dapat angpau juga.
Isinya itu pasti 2000 terus, tak buka lagi 2000, satuan 2000. Saya baru sadar keluarga saya tukang parkir. Nah kayak 2000-an semua gitu. Itu zaman saya dulu, zaman sekarang anak sekarang dikasih 2000, dilepain cuy, digituin, diludahin gitu. Saya pernah ngasih keponakan saya 5000. Apa ini om? Gak bisa beli kaset BTS gitu. Waduh, anak zaman sekarang loh. Nih saya baca dikit beritanya sedikit ya ini. Bertepatan dengan momen tahun baru Imlek yang jatuh pada 12 Februari 2021, banyak pengguna TikTok yang membagikan konten membuka isi angpau mereka. Waduh, TikTok lagi. Ini TikTok nih selalu pamer-pamer kekayaan. Kayak contohnya tuh ada nih salah satu akun tuh yang kayak, halo guys, orang kaya minumnya pasti minuman air putih yang sangat bisa dibeli di New Zealand seperti ini nih. Orang miskin nggak pernah kan ngerasain kayak gini. Air putih mbak, itu air putih. Hei! Air putih itu biasa aja gitu loh. Gak usah lah pamer-pamer kekayaan gitu. Nanti pamer-pamer kekayaan ketahuan orang pajak nangis Anda ya. Viral video emak-emak naik motor masuk tol Jagorawi, polisi diduga depresi. Waduh, emak-emaknya ini pasti mental illness, ditinggal sama pacarnya gara-gara kebanyakan overthinking ya. Tapi ini tak bacain sedikit beritanya ya. Beredar video viral di media sosial seorang emak-emak yang nekat masuk ke ruas tol Jagorawi sambil menaiki sepeda motor. Dugaan sementara ibu tersebut dalam kondisi depresi. Waduh, untung masuk tol Jagorawi. Coba masuk track MotoGP gitu. Tiba-tiba dari belakang Rossi disalip sama emak-emak gitu kan. Tiba-tiba Rossi kecelakaan gara-gara mamanya ngesen kiri beloknya ke kanan gitu. Tapi mama gitu kalau naik motor tuh walaupun mamanya depresi, tapi mama ini kalau naik motor bisa bikin depresi orang lain gitu ya kan. Kayak belok kiri, ngesen kiri malah belok kanan, ngesen kanan malah belok kiri, nggak ngesen motornya belah gitu. Jadi sangat ragu gitu. Mending saya nyalip Rossi daripada nyalip mama gitu ya. Dan juga katanya mama ini depresi gitu, Pak. Maknya depresi naik motor, gokil. Untung mama ini bukan nggak punya naskar ya. Bisa-bisa mama ini bawa naskar kayak GTA jadi nabrak-nabrakin orang gitu ya. Tapi mama kok bisa depresi, kenapa, Ma? Curhat, Ma. Ya sini, Ma. Ada Mama Dede, curhat lah ya. Oke. Untuk katanya nih mama ini setelah ditangkap nih ya, usai diminta ditangkap sama Oke, ketika maknya ditangkap ini terus dimintai keterangan motor yang dikendarai NH ini, NH namanya, diamankan sementara di kantor Jasa Marga Selatan, sedangkan NH diantar petugas melalui tol Ciawi dengan diseret ya. Enggak ya. Ya, jadi mama semoga nggak depresi lagi. Ingat Mak, sering makan makanan yang berkuah gitu ya. Nggak tahu sih Mak, biar lucu aja. Oke. Berita terakhir, janda ini hamil tanpa hubungan seks, katanya ada angin masuk ke kemaluan. Bu, SD kemana aja Bu? Itu pelajaran biologi, itu sel telur ketemu sperma, bukan sel telur ketemu apingin puting air. Caranya kehamilan itu sel telur ketemu sperma, bukan sel telur ketemu angin puting beliung, Bu. Kalau Anda kok masuk ke jadi takutnya nih nanti anak-anak kos-kosan cewek-cewek itu dibawa kipas kan, nggak punya AC, punya kipas angin gitu, pulang-pulang, kamu masuk angin? Enggak, aku hamil. Leh? Bapaknya siapa? Miyako. Leh? Gitu loh, kok bisa lo hamil karena angin gitu, kok bisa. Terus saya bayangin ke tidur dia ngengkang kayak serang gitu. Kayaknya itunya bukan kemasukan angin, nyedot angin kayak. Ada bunyi kayak vacuum cleaner dengan Anda itu. Oke, setelah katanya habis kena angin gitu, setelah itu kata dia selama 15 menit perutnya tiba-tiba buncit dan membesar, setelah 2 menit perutnya kembali rata dan besar lagi. Itu namanya kembung ya. Minum obat-obat yang ngulangin masuk angin gitu, kok bisa gitu loh, dikira hamil gitu ya. Dan informasi itu pun berkembus kencang, beberapa warga sekitar yang penasaran mendatangi kediaman Siti China. Tiba-tiba orang Indonesia kalau ada kayak gini-gini, Bu, gitu. Mereka ingin mengetahui kebenaran mengenai kehamilan singkat yang viral melalui aplikasi berkirim pada pesan WhatsApp. Gimana ceritanya ibu-ibu? Loh Ibu, gimana Ibu? Kok bisa hamil tiba-tiba? Saya nggak tahu Bu, tiba-tiba waktu itu ada angin putus beliung masuk tiba-tiba enak.
Ini untung kena angin loh ya. Untung kena angin. Coba kena petir. Oh, anaknya keluar jadi Thor gitu ya. Sekian aja video hari ini dari Viral. Video ini rawan lucu. Jangan lupa like, share, komen. Atau mungkin kalian punya video, bukan video lagi, punya berita-berita atau pengalaman-pengalaman lucu, bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Main Media dan follow IG-nya di @mainmediaid. Sekian dari saya, Guntur Pratama sebagai PK presenter komedi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Dah.